Hai, selamat datang kembali bersama gua Jisung. Di part kali ini gua akan menjelaskan kembali ya, apa aja sih perbedaan-perbedaan di jalur afirmasi ya teman-teman. Di beasiswa ini itu perbedaannya apa aja seperti itu daripada beasiswa yang lain. Oke, daripada panjang lebar gua akan langsung membuka dari buklet ya. Jadi semua ini berdasarkan buklet yang sudah dipublikasikan di website dari beasiswa LPDP. Gua langsung share screen. Di sini ada program afirmasi ya. Di program afirmasi ini ada beasiswa daerah afirmasi. Nah, beasiswa daerah afirmasi adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Ini adalah penjelasan dari beasiswa daerah afirmasi. Nah, kemudian di beasiswa penyandang disabilitas, beasiswa ini adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan telah ditentukan untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Oke ya, secara itu udah clear juga untuk beasiswa penyandang disabilitas. Kemudian beasiswa prasejahtera. Di beasiswa prasejahtera adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dari keluarga prasejahtera atau miskin untuk melanjutkan studi jenjang pendidikan magister. Nah, di sini prasejahtera itu hanya dikhususkan untuk program magister. Jadi jika teman-teman ingin mendaftar doktoral itu tidak bisa melalui beasiswa prasejahtera ya. Nah, di kasus gue berarti kan emang gue mengambil S2, jadi memang hanya untuk di S2 aja di jalur ini. Nah, next misalnya gue mau lanjut ya gue harus masuk di jalur reguler teman-teman, seperti itu yang gue tangkap dari deskripsi buklet ini. Oke, nextnya ada Putra Putri Papua. Nah, beasiswa ini adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi putra putri asli Papua untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Jadi kalau yang di sini memang untuk S2 dan S3 ya. Seperti apa ya perbedaannya akan kita lihat nih. Mulai dari yang pertama tadi, daerah afirmasi. Apa itu beasiswa daerah afirmasi? Tadi udah disebutkan ya teman-teman. Beasiswa daerah afirmasi adalah beasiswa yang ditunjukkan untuk masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPDP. Nah, secara umum skemanya itu sama teman-teman. Tidak ada perbedaan ya secara signifikan di sini. Baik untuk biaya pendidikan, syarat-syaratnya, LOE-nya. Nah, ini sama. Nah, pendaftar yang perlu digarisbawahi ya. Pendaftar BPI daerah afirmasi yang ditetapkan lulus seleksi sebagai calon penerima beasiswa dapat mengikuti program pengayaan. Nah, ternyata program pengayaan ini berlaku untuk semua yang masuk di program afirmasi teman-teman. Di jalur ini teman-teman bisa mengambil program pengayaan bahasa untuk menambah nilai skor sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan, seperti itu. Kemudian persyaratan umum ini sama semua, tidak ada perbedaan ya. Mungkin ya di sini ya teman-teman, ini perlu gue jelaskan nih, sebentar. Nah, di sini teman-teman, di poin 3 ya, di poin 3 bagian persyaratan khusus beasiswa daerah afirmasi nih. Pendaftaran jenjang magister paling tinggi itu 47 tahun. Kalau perbedaannya di sebelumnya itu sekitar 35, nah di sini tuh bisa 47 tahun teman-teman masih bisa loh mengambil program magister loh untuk khusus daerah afirmasi. Nah, untuk yang pendaftar jenjang doktor itu paling tinggi 50 tahun di tahun yang sama saat mendaftar, seperti itu. Nah, itu kan ada nilai lebihnya ya teman-teman yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengambil jalur beasiswa ini, seperti itu. Kemudian melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ITS, PTA Academic, IELTS, Duolingo English Test atau tes English Proficiency, spelling gue salah terus. Nah, di poin A, pendaftar program magister dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggrisnya untuk TOEFL ITB itu 400. TOEFL EBT 33, PTA Academic 30, IELTS 4,5, Duolingo English Test 65, TOEIC 36 dan ekuivalen 400. Jadi apapun sertifikatnya itu bisa masuk, yang penting ekuivalen dengan skor 400.
Nah, disinilah teman-teman perbedaannya daripada pendanaan di jalur beasiswa yang lain seperti itu di skor bahasa Inggris saat kalian teman-teman apply, karena nanti tetap ada pengayaan bahasa, karena di masuk kampusnya pasti akan lebih dari skor 400 seperti itu. Untuk pendaftar program magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggrisnya itu 500. Ini yang ITP ya. IBT-nya 61, PDI akademik 50, IELTS 60, Duolingo English Test 95, TOEIC 66 atau ekuivalen dengan angka 500. Nah, pendaftar program doktor dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggrisnya untuk ITP 450, IBT 45, PDI akademik 36, IELTS 5, kemudian Duolingo English 75, TOEIC 46 dan ekuivalen dengan 450. Pendaftar program doktor luar negeri ya. Ini skor minimal kemampuan bahasa Inggrisnya 500, untuk TOEFL IBT-nya 61, PDI akademiknya 50, IELTS-nya 6, Duolingo English Test 95, TOEIC-nya 66 atau ekuivalen 500. Untuk sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia, teman-teman. Jadi harus resmi ya, tolong jangan memalsukan atau apapun, karena akan berdampak buruk ke depannya, terutama yang di blacklist ya nanti. Nah, di sini gua rasa sama ya semuanya, termasuk rencana kontribusi, pengabdian dan segala macam. Oke ya, next untuk beasiswa penyandang disabilitas ini seperti apa untuk syarat-syaratnya. Apa aja sih beasiswa penyandang disabilitas? Nah, di sini beasiswa penyandang disabilitas adalah program beasiswa yang ditujukan untuk masyarakat penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan LPDP, yaitu pertama, penyandang disabilitas fisik, yang kedua, disabilitas intelektual, yang ketiga, disabilitas mental, yang keempat, penyandang disabilitas sensorik, dan yang terakhir, penyandang disabilitas ganda atau multi. Tolong cermati juga ya untuk teman-teman yang disabilitas untuk ketentuan yang ini. Mungkin kalau yang ini teman-teman atau keluarga dari yang bersangkutan yang ingin mendaftar beasiswa ini dapat mendampingi ya, karena beberapa poin akan sedikit membingungkan, atau mungkin sedikit ada beberapa poin yang kurang jelas, itu bisa ditanyakan dengan kakak-kakak tingkat atau awardee yang memiliki jalur yang sama dalam program studinya seperti itu, karena kalau gua misalnya menjelaskan sepertinya kurang etis ya teman-teman. Nah, untuk skemanya juga sama ya, poin 1, poin 2, poin 3, kemudian di poin 4 juga, kemudian ada biaya pendidikan juga sama, biaya pengayaan, poin yang persyaratan umumnya juga tidak jauh berbeda dengan yang lain-lain. Kemudian persyaratan khusus ya, di persyaratan khusus ini, nah nih di poin 2, di persyaratan khusus untuk beasiswa penyandang disabilitas. Nah, di surat keterangannya ini, format terlampirnya itu ada menyatakan bahwa pendaftar dengan kondisi disabilitasnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Itu juga ada surat pernyataannya. Kemudian poin B, ditandatangani oleh dokter dari rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat. Poin yang ketiga, memenuhi ketentuan batas umur ya. Nah, di batas umur ini maksimal untuk magister itu 42 tahun dan untuk pendaftar jenjang doktor itu 47 tahun. Lampirkan surat. Nah, poin-poin ini juga sama. Kemudian di sini untuk skor TOEFL-nya juga sama ya, seperti yang lain, tidak ada perbedaan yang signifikan ya, karena sekali lagi disamaratakan. Dalam artian sama rata itu tidak ada diskriminasi ya teman-teman, jadi semuanya itu imbang, baik dari persyaratan, kemudian mungkin ada perlakuan khusus yang lain, itu juga tidak berbeda jauh lah dari teman-teman yang mau mengambil di jalur afirmasi seperti itu. Oke, gua rasa untuk yang lain juga sama ya, silahkan teman-teman baca.
Kemudian untuk yang beasiswa prasejahtera, yang mana ini adalah yang gue ambil ya, dan gue akan menjelaskan sedikit pengalaman di sini. Oke, yang pertama, apa itu beasiswa prasejahtera? Tadi sempat gue singgung di awal saat gue pembukaan, itu ada beasiswa prasejahtera adalah beasiswa yang ditujukan untuk masyarakat dari keluarga miskin atau prasejahtera yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dalam atau luar negeri sesuai dengan ketentuan LPDP. Nah, skemanya itu juga sama ya teman-teman, tidak ada perbedaan, baik durasi pendanaan studi, kemudian sesuai dengan kurikulumnya, LOE dan segala macam itu sama. Pendanaan juga sama, terus kemudian ada biaya pengayaan untuk pengayaan bahasa. Nah, ini juga bisa teman-teman manfaatkan jika skor yang saat mendaftar itu kurang, seperti itu. Nah, apa saja sih persyaratan umum pendaftaran beasiswa prasejahtera? Ini juga sama, tidak ada perbedaan di sini. Cuma nanti di persyaratan khusus ya akan berbeda ya. Untuk yang lain sama ya. Nah, oke, gua jelaskan apa saja persyaratan khusus pendaftar beasiswa prasejahtera. Yang pertama, pendaftar merupakan anggota keluarga penerima program Keluarga Harapan atau PKH, penerima bantuan panganan tunai atau BPNT, bantuan sosial tunai atau BST, dan atau penerima bantuan iuran BPI yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan dokumen pendukung bukti sebagai penerima PKH, BPNT, BST, dan atau PBI yang dibuktikan dengan screenshot yang menunjukkan pendaftar keluarga inti sebagai penerima bansos dari website Cek Bansos Kemensos. Kemudian nama pendaftar tercantum pada kartu keluarga penerima ya, yang kemarin sempat gua ceritakan. Nah, di sini juga diutamakan bagi pendaftar yang merupakan anggota pertama di keluarganya yang mendapat gelar sarjana atau pertama di keluarganya yang mengejar gelar magister, dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat pernyataan bermaterai 10.000 dari pendaftar. Kalau di case gua pribadi, di sini karena gua adalah di keluarga itu yang S1 dan yang di keluarga juga pertama kali mendapat S2. Jadi menggunakan surat yang ini, keluarga pertama yang mengejar gelar magister. Nah, contohnya itu sudah gua buatkan di part 3. Silahkan teman-teman lihat di video tersebut seperti itu. Nah, di sini memenuhi ketentuan batas umur pendaftar per 31 Desember di tahun pendaftaran paling tinggi 42 tahun ya. Nah, di sini pendaftar tidak berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri. Di sini juga melampirkan surat rekomendasi juga sama. Nah, IPK juga sekurang-kurangnya 3 atau penyetaraan ya. Skor TOEFL lain-lainnya juga sama. Di sini juga persyaratannya semua sama teman-teman, tidak ada perbedaan ya. Nah, perbedaannya cuma di persyaratan khususnya untuk jalur prasejahtera seperti itu. Nah, untuk dokumen yang sempat gue lampirkan itu semuanya udah gue jelaskan di part 3. Silahkan teman-teman kunjungi link yang ada di deskripsi di part 3. Teman-teman bisa tonton di sana. Kemudian LPDP Putra Putri Papua. Di jalur ini, beasiswa ini, apa sih beasiswa Putra Putri Papua itu? Nah, sempat di awal juga tadi sempat gue jelaskan, ini memang dikhususkan ya untuk orang asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan ketentuan sebagai berikut. Bermarga asli Papua atau ibu kandung adalah orang Papua asli atau bapak kandung adalah orang Papua asli. Di sini tolong dicermati. Jika misalnya cuma lahir di Papua, itu kemungkinan akan sulit kalau misalnya tidak ada darah dari sana. Tapi jika ibu, bapak, atau misalnya kakek neneknya bermarga dari Papua, itu masih bisa teman-teman. Seperti itu. Nah, skemanya seperti apa? Skemanya itu tidak jauh berbeda ya daripada yang lainnya, baik skema, kemudian komponen biaya juga sama, dan juga dapat biaya pengayaan juga seperti itu. Persyaratan umum ini juga sama. Kemudian di persyaratan khusus ya, tadi sempat gua jelaskan nih, pendaftar merupakan orang asli Papua, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, sertaan pada aplikasi pendaftaran dengan ketentuan ABC-nya adalah bermarga asli Papua atau ibu kandung orang asli Papua atau bapak kandung adalah orang asli Papua. Kemudian poin kedua, pendaftar yang bertempat tinggal di Provinsi Papua atau Papua Barat
dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal domisili dari lurah atau kepala desa, atau menawarkan pendidikan dasar dan atau menengah yang dibuktikan dengan ijazah dari Provinsi Papua atau Papua Barat bagi pendaftar yang bertempat tinggal di luar Provinsi Papua Barat. Jadi misalnya teman-teman kelahiran sana, asli sana, bapak ibunya orang sana, tapi sekolah di luar provinsi tersebut, teman-teman harus melampirkan salah satu bukti dari sini. Kemudian poin ketiga, memenuhi ketentuan batas usia. Nah, untuk magister ini paling tinggi 47 tahun, kemudian pendaftar jenjang doktor itu paling tinggi 50 tahun. Surat rekomendasi juga sama. Nah, di sini mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ITS, Duolingo English atau tes English provinsi. Nah, di sini perbedaannya tidak dicantumkan nilai minimalnya, teman-teman. Jadi, misalnya berapapun nilainya, sepertinya masih bisa di-apply. Nah, nanti jika teman-teman lolos dari situ, teman-teman bisa ngambil jalur pengayaan bahasa, di mana disesuaikan dengan skor terakhir yang teman-teman apply di beasiswa LPDP, apakah 3 bulan atau 6 bulan, seperti itu. Oke ya, di sini udah clear. Oke, semuanya juga sama teman-teman, baik syarat-syarat yang lahir dan rencana kontribusi, seperti itu. Oke ya, di sini udah clear. Jadi perbedaannya adalah di skor TOEFL rata-rata. Next, gue bakal menjelaskan untuk yang jalur targeted ya. Kalau yang ini gue rasa cukup sekian. Jika teman-teman masih bingung atau merasa penjelasan gue agak belibet, silahkan teman-teman tinggalkan pesan atau pertanyaan melalui email, DM Instagram, lewat Facebook, Twitter, atau misalnya komentar di YouTube juga nggak apa-apa, atau di LinkedIn deh, boleh, silahkan, senyaman teman-teman untuk berinteraksi. Oke, gua rasa di part ini gua cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan silahkan, yang sudah disebutkan jangan sungkan, karena ini adalah sistemnya adalah sharing pengalaman. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update di setiap gua membuat video sejenis atau apapun di channel ini. See you next time.